Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Guson. Kula saking Trasaba nembih mriki badhe nanggetaken. Ngapunten saderenge menawi kula dikir siru asror niku napa wonten bisikan. Dari bisikan niku iku dikirku. Terus tunggale ngoten. Agak dikeraskan, Pak. Nggih, nggih. Yang kali niku nembih mawon makanya kula mriki. Jadi di dalam tafakur niku jasad niki pun boten wonten. Nggih. Namung kedahe niku tuya, tapi boten kados tuya. Kaca boten kados kaca. Dadi mboten saged bedakaken. Terus di situ keakuan diri hamba ruhaniyah masih Pun ada enggak? Mboten enten. Dados sak dikir niku moro-moro ical ngoten niku kok kados banyu ngoten niku. Seperti apa? Tuya mboten tuya, Oh, kaca mboten banyu. kaca. Air. Saged bedaken kula. Ya. Nggih. Sampun matur sembah nuwun. Pertanyaannya? Nggih, niku kedahe dos pundi ngoten. Oh, Makane kula mriki wau. ngoten. Kan itu tadi penjabaran, cuman belum ada Nggih. pertanyaan. Dadi Oke, isyarah niku dos oke. pundi ngoten lho. Sampun nggih. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagatnya jasmani ini terbatas, ya. Jagatnya rohaniyah tak terbatas. Kebutuhan jasmani juga enggak sama dengan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani sesuatu hal yang bersifatkan materi atau non materi. Sedangkan kebutuhan rohani tidak bermateri. Tidak bermateri baik non materi atau materi. Apa kebutuhan rohani ini? Hanya satu. Illa liya'budun, sebagai budaknya Allah. Apa yang dilakukan oleh rohani sehingga dijadikan sebagai budaknya Allah? Anikbudullah, mengarah condongkan wajah ruh itu terhadap wajah Allah yang disebut hidup dalam setiap aktivitas apapun. Ini tugas. Terus tugas larangannya apa? Dia menghadap terhadap tauhid, sehingga di situ ada istilah wajtanibu at-tauhuta. Wajib ruhaniyah itu tinggalkan perkara-perkara yang berkenaan dengan masiwallah atau perkara selain Allah. Dalam konteks apakah iman, apakah cinta, apakah hubungan, itu harus tinggalkan. Harus ditinggalkan. Manakala itu memang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, maka wajib bagi si ruh itu tidak mendekat terhadap hal tersebut. Yang kumaksud masiwallah, bahasa Nabi Adam disebut buah huldi. Itulah syahwatud dunia. Udah. Manakala ruhaniyah ini menjalin cinta, iman terhadap selain Allah, selain Tuhan,
maka yang terjadi adalah zulumat. La zulmun azim. Gelapnya, sungguh gelapnya luar biasa. Gelap. Tapi manakala si ruhaniyah ini tidak menjadi budaknya hawa nafsu alias jadi budaknya Allah, menjalankan apa undang-undangnya ruhaniyah pada Allah yang diatur di dalam hukum hakikat, maka di situ akan menemui satu gambaran seperti air yang jernih atau kaca yang tidak terkotori. Betul. Beda loh Pak, jenengan ketemu air, misalnya jenengan kholwat, kok ketemu air jernih dengan air beda ini, itu gambaran. Gambaran terhadap diri kita masing-masing. Iya. Kalau kita ketemu airnya itu keruh, maka diwajibkan kita untuk menjernihkan. Berarti kita masih di posisi duniawiyah itu berkumpul di dalam hati. Duniawiyah. Tapi kalau kita itu bertemu terhadap air yang jernih, bahkan tidak bisa dibedakan jernihnya air dengan kaca, gitu. Itu berarti kita bertemu satu ilmu, yang ilmu adalah dinul haq, untuk menjernihkan air yang keruh tadi. Berarti posisi ruhaniyah kita sudah dalam keadaan itu. Pertanyaannya tadi adalah, apakah di situ keakuan diri makhluk ini masih muncul, masih merasa ada enggak? Kalau masih ada, itu berarti di alam kasyaf sebagai pitutur, sebagai seruan. Gini loh gambarannya di musyahadah itu gini. Bening seperti itu. Ya sekarang bagaimana caranya untuk bisa sampai ke musyahadah? Berarti ini ayat yang menandai alam musyahadah seperti itu. Tapi kalau di situ rasa keakuan diri makhluk ini sudah tiada, sudah tidak ada, maka itulah ahad. Sehingga tidak bisa membedakan mana itu jernihnya air dan mana itu beningnya kaca. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menggambarkan tentang hati manusia. Dua hati manusia itu laksana kaca. Ada yang kaca itu dibikin ngilu berkaca, itu enggak kelihatan karena saking kotori kaca. Ada kaca itu bersih ketika dibuat untuk mengkaca, jelas wajah kita yang ngaca. Itu maksudnya hati. Keadaan jagatnya ruhaniyah kita antara gelap dan terang, antara masih banyak syirik dan sudah tidak ada syirik pada Allah. Maksudnya di situ. Di dalam ilmu sejati itu, Pak, ada pesanan gini, tak luruskan. Jenengan sing salah paham biar paham. Kalau kau itu sholat daim atau uzlah, sudah ketemu dirimu, berarti Anda sudah makrifat. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Dirimu siapa? Kalau dirimu makhluk, nggih mohon maaf, iku ayat. Nanti itu manakala di musyahadah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kalau ini benar.
Kalau di situ wow, dirimu terasa kemakhlukannya, ketemu diriku dewi, tak pandeng ya podo wajahi aku, dep-depan, tak takoni ya menengai, mensah-mensem. Berarti ini masih dikasaf sebagai ayat tetanda yang disebut liqo, bertemu Allah itu adalah yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Sebab apa mungkin perkara yang tidak ada kita makhluk baik jasmani atau rohani ini yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak bisa. Yes. Kalau yang kau lihat dirimu itu posisi kehambaan sudah tiada, lah ini betul. Makanya aku harus tanya, apakah keakuanmu itu masih tampil? Masih merasa ada? Yang melihat iku keakuanmu, merasa keakuanmu apa enggak? Kalau enggak, ya sudah. Itulah musyahadah. Yang melihat itu, yo yang dilihat itu. Begitu.